Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai model manajemen perubahan inquiry apresiatif (BAGJA) dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pertama-tama kita harus tahu dulu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dimulai di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Menurut Cooperrider dan Whitney tahun 2005. Penjelasan selanjutnya mengenai inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk memperoleh kekuatan tertinggi karena setiap orang memiliki inti positif yang memberikan kontribusi untuk keberhasilan. Selanjutnya, visi guru penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya peserta didik yang hebat dan berkarakter Pancasila. Penjelasan dari komponen visi yang tadi, yaitu yang pertama hebat, akronim dari honest atau jujur, excellent, berani, agamis, dan tangguh. Sedangkan berkarakter Pancasila, yaitu memiliki dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prakarsa perubahan diri yang diambil yaitu mengembangkan pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kreativitas siswa. Selanjutnya, aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia. Kemudian, dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas sekolah. Kemudian, melimpahnya sumber belajar digital yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki potensi. Tantangan yang dirasa perlu kita hadapi, yang pertama, rendahnya literasi digital siswa. Kedua, pengaruh negatif sosial media. Dan yang ketiga, aplikasi artificial intelligence penjawab soal yang semakin marak. Selanjutnya, aksi yang mungkin kita bisa lakukan, yang pertama, membuat program peningkatan literasi siswa, baca, digital, numerasi, dan sebagainya. Kedua, pemanfaatan sosial media dan pemahaman penggunaannya ke arah yang positif. Dan yang ketiga, menekankan pentingnya berpikir dalam pembelajaran. Selanjutnya, komponen pelajaran. Yang pertama, siswa memahami pentingnya literasi, baca, digital, ataupun numerasi. Yang kedua, siswa memahami dampak negatif dari sosial media. Dan yang ketiga, siswa memahami pentingnya proses berpikir dalam pembelajaran. Dari visi dan prakarsa perubahan yang sudah dijelaskan di atas, maka akan diambil pendekatan manajemen perubahan BAGJA, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran IT yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Dan tindakannya, yang pertama, berdiskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah mengenai pentingnya mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan pembelajaran IT yang dapat mengembangkan kreativitas siswa di kelas. Bagian kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama,
Siapa sajakah di sekolah yang pernah dan berhasil melaksanakan pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, situasi apakah yang dapat kita amati dalam pembelajaran berbasis IT yang meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang ketiga, kompetensi apakah yang sudah saya miliki dan mendukung saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas siswa? Kemudian tindakannya, yang pertama, mencari model, best practice, atau contoh nyata mengenai pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, melakukan survei, wawancara, angket, atau juga jajak pendapat terhadap kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan orang tua. Bagian ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan kreativitas siswa telah berjalan dengan baik? Kemudian tindakannya, yang pertama, mengidentifikasi keterampilan baru yang akan saya peroleh dari kajian dan literatur. Yang kedua, membuat gambaran, sikap, dan respon siswa atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil, siswa tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Bagian keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, apa tindakan yang mendukung terlaksananya pembelajaran secara konsisten? Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target? Dan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan peserta didik yang unggul melalui pembelajaran yang inovatif? Kemudian, tindakan yang dituliskan. Yang pertama, melakukan kajian terhadap model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kedua, membuat rencana target pencapaian. Dan yang ketiga, memberikan peran aktif kepada guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan stakeholder di sekolah. Kemudian bagian terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang akan dilibatkan dalam mengarahkan, memonitor, serta mengevaluasi dalam penerapan pembelajaran berbasis IT yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Yang kedua, bagaimana upaya atau pola dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembelajaran? Tindakan yang diambil, yang pertama, melibatkan rekan guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, melaksanakan supervisi secara berkala. Ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut dari hasil refleksi dan evaluasi. Sekian pemaparan model manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi guru yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.